hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, utamanya kaum bapak yang berbahagia, sampailah pada puncak acara dengan penuh perhatian dan kesungguhan hati. Marilah kita ikuti kuliah Wahidiyah kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Sifaul Umam MHI kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ahli qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu Khotimul Wahidiyah Kabupaten Brebes, para bapak ibu Khotimul Wahidiyah tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang saya hormati, para bapak ibu tamu undangan, alim ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek dan Bapak Babinsa, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, panitia pelaksana Mujahadah Rubuh Usanah Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Brebes yang saya hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamah nadrah beliau fi hadzal zaman radhiyallahu an. Pada pagi ini kita bisa hadir duduk bersama dalam acara Mujahadah Rubuh Usanah. Mudah-mudahan kehadiran dan keikutsertaan kita pada acara yang mulia pada pagi ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi amal kita yang manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau tadi di
disampaikan atau disebut oleh Bapak Kepala Desa saya sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Kedung Lu, apunten Pak Lurah lo senes pengasuh dados amin. Dados kula niku santri sing mondok ket SMP sampai kuliah teng mriko sampai tuwek gadah anak 3 nggih panggah teng pondok. Akhiripun kalih beliau kiai nggih diutus mbaturi lare-lare ngaji ngoten mawon nggih. Ngoten niku. Dados untuk pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lu menika Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, menika termasuk cucu dari muallif sholawat Wahidiyah, cucu dari yang mengarang sholawat Wahidiyah, menika termasuk cucu. Nah, beliau pada pagi ini secara lahiriah tidak bisa bersama panjenengan semua, sehingga beliau mengutus saya untuk bareng-bareng dengan panjenengan pada pagi ini mendekatkan diri kepada Allah, belajar mencintai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak bersolawat ke pangkuan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum saya melanjutkan tugas saya, terlebih dahulu izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan salam beliau. Kemarin waktu saya sowan, mohon doa restu untuk bareng-bareng panjenengan mujadah rubuh sanah ini. Beliau dawuh supaya saya menyampaikan salam beliau kepada panjenengan semua. Maka pada pagi ini saya sampaikan salam beliau kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya masyarakat desa Bula Ombo gitu kalau orangnya, lek Kediri Bula Ombo, kalau di Brebes Bula Ambah, Bula Kambah. Mujahadah rubuh sanah sebagaimana yang panjenengan ikuti pada pagi ini merupakan rangkaian kegiatan sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh perwakilan PW Kabupaten Brebes. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat rutin yang dilakukan oleh seluruh pengamal Wahidiyah se-kabupaten, dilaksanakan 3 bulan sekali dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Tentu karena kesibukan tidak bisa kita dalam satu keluarga semuanya hadir, pasti ada 1-2 yang tertinggal yang harus di rumah. Maka yang hadir di sini, mari kita bareng-bareng derek mengikuti mujahadah rubuh sanah ini dengan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, mujahadah rubuh sanah ini merupakan bimbingan dari Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, diberikan kepada kita sebagai wadah, sebagai ajang, sebagai kendaraan untuk menampung kita, untuk menghantarkan kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak kita, membimbing kita agar hidup, gerak, langkah, naik turunnya nafas kita, semua aktivitas kita bernilai ibadah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar hidup kita ini sesuai dengan apa yang direncanakan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali agar kita beribadah kepada Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya cuma satu hidup itu, yaitu ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tugas lain. Jadi mulai kita bangun pagi, kita aktivitas, bekerja, melakukan apapun kegiatan kita, sampai kita tidur lagi, bahkan sampai tidur kita, itu semua harus bernilai pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita tidak menjadikan hidup itu bernilai ibadah, maka hidup kita sudah tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, lantas bagaimana agar hidup kita semua bernilai ibadah? Karena banyak di antara kita yang memahami makna ibadah itu hanya sebatas kita mengaji Al-Quran, sebatas kita pengajian seperti ini, sebatas puasa, sebatas membaca wirid maupun sholawat. Padahal Bapak Kapolsek, Bapak Dandim kesini pun, ini pun juga ibadah. Dan bisa jadi kita membaca Al-Quran, ya maaf, kita sedekah, yang itu kelihatannya ibadah, kalau itu salah niat Bu, ya, bisa jadi itu tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dawuh, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Banyak amal yang kelihatannya amal dunia, ya, bukan puasa, bukan wirid, bukan zikir. Bahkan kita ke sawah, ke ladang, ke kebun, ya, wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Karena niatan yang tepat, niatan yang benar, itu menjadi amal akhirat, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, asalkan bukan perbuatan yang merugikan, mari kita niati menjalankan perintah Allah yang dalam wahidiyah disebut dengan istilah lillah. Kita jadikan semua aktivitas kita, hidup dan mati kita semata-mata karena Allah. Karena itulah yang sering dan bahkan selalu kita ucapkan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Ibadah itu sesungguhnya sholat saya, hidup saya, mati saya, aktivitas saya, semuanya lillahi rabbil alam. Misalnya ini bapak-bapak ke sawah gitu, itu kelihatannya bukan ibadah, seakan-akan itu hanya nanam brambang. Kalau di Bulak Banten Pak Lurah nggih, mayoritas brambang, bawang. Oh, Kediri istilahnya brambang, mriki bawang merah, ya. Kelihatannya bukan ibadah, tidak di masjid, tidak di musola. Akan tetapi bapak-bapak ini kan punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, mencari rizki yang halal, itu perintah Allah. Maka kalau bapak ibu sekalian ke sawah, ke ladang, ke kebun, diniati menjalankan perintah Allah, itu semua jadi ibadah. Termasuk bapak Kapolsek, termasuk bapak Dandim dan Ramil, maaf ya, mungkin jadi Dandim ya. Mboten sengaja kepleset, muga-muga dijabahi pangeran nggih. Amin. Nuwun sewu. Ini bapak-bapak jelas datang ke tempat pengajian merupakan kegiatan yang tidak dilarang dan bukan merupakan perbuatan yang maksiat. Tugas beliau adalah memberikan pengayoman. Apapun kegiatan masyarakat yang tidak merugikan sesama, tidak bertentangan dengan syariat, ini harus mendapatkan perlindungan. Perbuatan melindungi, ya, ini kalau dalam ilmu fikih kan ada
tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tasarrufnya seorang pemimpin, pemerintah itu dalam gerak dan langkahnya dalam mengambil kebijakan semua harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Pramila setiap aktivitas yang itu untuk kesejahteraan masyarakat, ya niku memang kewajiban pemerintah, maka ketika itu dijalankan dengan niatan murni semata-mata karena Allah, aku menjalankan tugas ini perintah dari Allah SWT, melindungi warga merupakan kewajiban saya, ini menjadi ibadah. Sudah semuanya apapun yang kita lakukan, asalkan tidak perbuatan yang merugikan kepada orang lain, mari kita niati menjalankan perintah Allah. Kayak sering ya bapak-bapak dulu, mungkin kalau Pak Lurah ini masih ingat ini lagu yang sering diputer pada hajatan-hajatan pribadi itu ya. Ini ibadah, itu ibadah itu ya. Makan, minum, tidur semua kan menjadi ibadah. Itu benar. Nasyid itu benar Bapak. Asalkan diniati menjalankan perintah Allah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru bi su'in niyah min a'malid dunya. Banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, kelihatannya ibadah, tapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa, tidak bernilai akhirat. Mengapa itu terjadi? Tidak bernilai ibadah karena su'in niyah, karena niatan yang jelek, niatan yang salah. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan mengingatkan kepada kita bersama dalam menjalankan apapun, jangan lupa niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu diterima dan tidaknya amal kita itu tergantung pada niat kita. Nah, apa yang kita dapat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sesuai apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratu ilallah ya fa hijratu ilallah. Kalau memang orang itu niatnya karena Allah, ya yang didapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita hanya sebatas nuwun sewu kula panjenengan nyambut damel niate ben oleh duit, maka yang kita dapat hanya uang itu, nilai ibadah tidak ada. Maka nuwun sewu, ketika kula panjenengan ke sawah, ke ladang, ke pasar, kita niati menjalankan perintah Allah. Lah apa diperintah itu? Nanam gambang, bawang ya. Kita Pak Kapolsek ya mondar-mandir ke sana kemari. Memang ada itu perintah dalam Quran dan hadis. Kalau perintah wahai misalkan Pak Kapolsek, Pak dan Ramil Wirawiryo Siro misalkan, itu memang tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ya fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa'idha qudiyatis shalah, ketika sholat itu telah kita lakukan Pak Bu, anggap baca sholat subuh sudah selesai ya, fantashiru fil ardi, maka berkeliaranlah fil ardi, di muka, wabtaghu min fadlillah, carilah fadl Allah, carilah rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerja kita, kalau kita niati mencari fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan perintah Allah. Maka bapak-bapak dalam Wahidiyah, Mbah Yai memberikan bimbingan, memberikan ajaran yang namanya yukti kulladzi haqqin haqqo. Waktunya mujahadah, bersolawat ya bersolawat, waktunya bekerja ya harus bekerja. Dalam Wahidiyah tidak boleh bapak-bapak diam duduk manis di atas sajadah mulai pagi sampai malam sholat terus, tidak dibenarkan itu ya. Karena apa? Secara syariat kita punya keluarga, secara syariat pula ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita melalui kita harus bekerja. Kalau duduk di atas sajadah terus, gimana nanti tanamannya, gimana anak istri kita ya? Kalau kita cuma di masjid, di musola terus,
sementara kita ada kewajiban memberikan nafkah. Maka sekali lagi itu ya wahidiyah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian dalam acara mujadah rubu sana seperti ini, sekali lagi ini merupakan wadah, merupakan sarana Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an membimbing kita bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, media yang digunakan yaitu dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat apa yang dibaca? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Pak Bu, panjenengan mestinya pun apa kabeh ya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan saderenge niku Allah menceritakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Yusalluna itu artinya terus bersolawat. Jadi Allah dan para malaikat itu membaca solawatnya tidak hanya sekali dulu, enggak. Maka dalam Al-Quran Allah ceritakan, Allah dawuhkan yusalluna menggunakan kalimat fi'il, yang kalimat fi'il itu fi'il bentuknya fi'il mudhari' yang mempunyai arti sedang berlangsung atau terus berlangsung. Jadi Allah dan para malaikat itu tak henti-hentinya terus bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat kepada Nabi, sampaikan salam kepadanya. Maka kula panjenengan bersolawat ini, mari kita niati menjalankan perintah Allah, karena diperintah Allah. Bersolawat itu diperintah Allah. Maka siapa yang tidak mau sholawat, bahkan maaf ya, mungkin ada yang tidak suka terhadap orang yang bersolawat, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai umat Kanjeng Nabi kita jangan alergi sholawat. Dan alhamdulillah sekarang sudah ya di mana-mana kita sering mendengarkan kegiatan misalkan Brebes bersolawat gitu, Bula Amba bersolawat, walaupun itu mungkin hanya sekedar istilah, mudah-mudahan menjadi doa. Tuh. Kemudian kita bersolawat itu juga merupakan perintah Rasulullah. Sallu alayya fa inna sholata alayya kafaratul lakum wa zakah, kata Rasul, bersolawatlah kalian kepadaku karena sholawat kalian kepadaku itu mampu menjadi pelebur dosa-dosa dan pencuci jiwa kamu sekalian. Maka semakin banyak sholawat, dosa kita semakin banyak yang rontok, yang gugur. Itulah manfaat sholawat. Maka bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita pengamal wahidiyah, warga masyarakat sekitar, khususnya warga Bula Amba, rajin bersolawat, berarti termasuk orang yang taat terhadap perintah Allah, taat terhadap perintah Rasulullah. Apa jaminan Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah perintah bersolawat, Rasul perintah bersolawat, kita mau bersolawat, ya kita akan mendapatkan predikat orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faqad faza fawzan 'azima, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Lah, lantas sholawat apa yang kita baca? Sholawat kan banyak Pak ya. Kalau di Brebes ada berapa Pak dan Amin? Tahu ya? Banyak ya. Ada sholawat Naria, ada sholawat Munjiat, ada sholawatnya teman-teman yang Al-Barjanji itu, ada sholawat Wahidiyah, banyak. Sholawat Kubro, banyak sholawat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan sholawat apa yang harus kita baca. Maka penjenengan nanti nun sewu bapak-bapak yang terbiasa buka tafsir Al-Quran atau Quran terjemah, penjenengan berisani di sana.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Tafsiran daripada sallu itu Allah tidak menentukan. Tidak ada satupun mufassir, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang berani menentukan harus sholawat misalnya. Enggak. Yang penting bersolawat. Sholawat apa? Terserah. Sholawat nariyah monggo, munjiat monggo, badawi monggo. Tidak ada masalah, termasuk sholawat wahidiyah. Nah, karena Allah tidak menentukan sholawat yang harus kita baca, maka ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk bersolawat sesuai dengan selera kita masing-masing, sesuai kebutuhan. Maka sebagai pengamal wahidiyah, saya minta apabila ada di sekitar yang sukanya membaca sholawat nariyah, ya monggo silahkan, munjiat monggo. Jadi sesama pengamal sholawat jangan sampai kita saling maaf, kamu kok baca sholawat itu saya kurang cepat, jangan ya. Kita kebutuhan dan maksud kita beda. Allah saja tidak mengharuskan, kok kita mengharuskan? Tidak boleh ya, tidak boleh. Kita semua harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu, khususnya Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek dan Bapak Kepala Desa, Pak Babin, mumpung kelingan gitu. Jadi kalau dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu memang yang diperintah bersolawat itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, dalam wahidiyah ini perlu saya aturkan kepada panjenengan semua, barangkali nanti di Brebes itu ada dari saudara kita yang non muslim bersolawat, ikut mengamalkan sholawat wahidiyah barangkali. Karena kalau sudah di Lombok, di Bali itu banyak orang yang mengamalkan wahidiyah itu dari non muslim, Pak. Nah, pernah ada saudara teman ya, mereka juga tokoh ormas Islam ya besar juga, sambil guyon tanya kepada saya, tanyanya gini, Pak Kapolsek, kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran bahwa yang diperintah bersolawat itu kan orang yang beriman, kalau wahidiyah maaf dari non muslim, bahkan maaf tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, kok diajak bersolawat? Apakah solawatnya diterima? Ibarat orang tidak dapat undangan ke duren kok datang, apa diterima sama tuan rumah? Saya sempat kaget juga waktu itu, Pak. Iya ya, yang diperintah dalam Al-Quran itu adalah orang yang beriman. Ini kalau kita melihat hanya sekedar konsep Al-Quran seperti itu, mungkin ya iya, salah juga ya wahidiyah. Orang tidak iman kok dijak, Allah aja tidak merintah, Allah aja tidak ngundang. Nah, akhirnya walaupun dia kaget Pak dan Ramit, gimana dulu bahaya ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban ngeten, Pak. Bukankah mereka walaupun non muslim, mereka tidak iman kepada Allah, mereka juga manusia, ya kan? Bukankah semua manusia itu mendapatkan perintah untuk senantiasa beribadah kepada Allah? Satu. Dua, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin? Rasul itu diciptakan, diutus Allah untuk seluruh alam. Bukankah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maaf yang banyak justru kepada kafir Quraisy? Yang sudah iman, sudah Islam, sudah anggap selesai oleh Rasulullah. Justru yang belum itu diajak. Kami dari wahidiyah derek perintah Allah, derek Rasulullah. Justru yang jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, menentang Allah, mari Rasulullah pun juga mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menjadikan mereka sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, kembali mengabdikan diri kepada Allah. Akhirnya kalau wali ngeten Pak Dadang, lah apa salah kalau aku ngejak non muslim untuk kembali mengabdikan diri kepada Allah? Piyambake diam, piyambake tangkut malik. Apa diterima? Ya kalau diterima dan tidak saya tidak tahu. Kalau urusan amal diterima dan tidak, wallahu
a'lam. Allah yang tahu, saya pun juga tidak tahu. Ngefek enggak? Ya, kalau ngefek pasti nuwun sewu. Ya, yang sewu. Pil aja antara pil yang satu dengan yang lain punya khasiat yang berbeda. Ayat itu sama, punya khasiat yang berbeda-beda. Akhirnya kula guyoni ngeten, Pak. Bapak, kalau Bapak misalnya punya anak, sama biar itu aja, udah enggak usah, ya, enggak usah, cukup itu. Kalau punya anak dua, ya, iki kados nate kula atur nih teng ngrebes dereng nate Pak Asep ya, di Kali Kangkung kapan itu saya buat cerita ini. Kalau Bapak punya anak dua, satu laki satu perempuan, biasanya bapak-bapak itu kalau merintah sesuatu cenderung ke anak perempuan, Bu, karena anak perempuan itu lebih nurut biasanya gitu dan lebih tulus. Ketika bapak perintah misalnya anak perempuan bapak panjenengan perintah beli rokok atau panjenengan perintah nyapu, kemudian anak perempuan bapak tidak mau, gitu. Padahal panjenengan punya anggapan anak perempuan diperintah ini lebih nurut. Ternyata anak perempuan tidak nurut, tidak mau suruh nyapu, tidak mau suruh membelikan rokok juga tidak mau. Kemudian anak laki-laki di samping kamar itu dengar bahwa kakaknya diutus ayah untuk beli rokok, tidak jalan. Anak laki-laki terketuk hatinya, datang menghampiri ayahnya, mana Pak saya belikan. Coba kalau jenengan sebagai bapak boleh tidak dibelikan anak laki-laki? Ya boleh. Sekarang anak perempuan bapak yang panjenengan anggap taat, panjenengan perintah tidak mau, dengan anak laki-laki yang panjenengan anggap tidak taat tapi tidak diperintah, justru nantang membelikan, cuma-cuma tidak minta imbalan, bapak lebih suka yang mana? Nggih, ngoten Bu, jenengan ngoten. Cara Gusti Allah cuman pundi? Ya Allah alam Gusti Allah. Sekarang ada orang ngaku Islam, orang ngaku iman, diperintah bersolawat tidak mau, bahkan mengganggu orang yang bersolawat. Dengan orang yang non muslim rajin bersolawat, kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ya, Allah ini kita tidak bisa jawab, ya Allah alam. Tapi bukti fakta telah membuktikan banyak teman-teman dari Bali, dari Lombok yang non muslim Pak pernah datang ke Kedunggu acara khaul, malam bersolawat, pagi ke gereja. Nih, nuwun sewu. Inilah kadang yang menjadi kontroversi, mengapa Wahidiyah kok tidak muslim diajak. Kita kembali, kita semua manusia, semua mendapatkan perintah beribadah kepada Allah. Kalau mereka nanti tidak ada yang mengajak, terus bagaimana akhir mereka nanti? Dan alhamdulillah banyak pengamal Wahidiyah yang tadinya belum Islam dengan sholawat Wahidiyah, akhirnya asyhadu alla ilaha illallah. Ini kata bahkan yang masih tetap non muslim di Bali itu anehnya ya mereka Fatihah tidak bisa, bisanya ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi. Menangis, hajatnya selesai, masalahnya selesai. Jadi intinya itu kita Wahidiyah, mari kita siarkan, kita ajak umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan, siapapun mereka, ya. Karena kalau ini yang pidato Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ini materinya Bhinneka Tunggal Wahidiyah seperti itu Pak. Jadi tidak melihat golongan, tidak melihat kelompok. Wahidiyah boleh diamalkan siapa saja, dari torekoh manapun monggo. Banyak orang pengamal torekoh ikut Wahidiyah, orang NU, bahkan ketua Tangfidiyah, ketua Suriah ikut ngamalkan aja banyak. Kemudian nuwun sewu, dari teman-teman Muhammadiyah banyak juga. Saya punya teman dari Klaten yang sekarang tugas di Taspen Kota Kediri, itu orang Muhammadiyah juga mengamalkan sholawat Wahidiyah. Kejawen ngamalkan Wahidiyah banyak, ya banyak. Non muslim tadi banyak. Mengapa Wahidiyah kok justru cenderung ke arah sholawatnya? Tidak mereka diislamkan dulu. Mengislamkan itu ya sulit Pak, gitu.
Mengapa itu mereka boleh? Lah nanti kalau kita melarang mereka tetap memeluk agama yang mereka yakini kebenarannya, nanti disemprit Pak Kapolsek nanti. Nggih, Pak Kapolsek ya. Kebebasan beragama mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Maka kita tidak bisa melarang mereka untuk tetap memeluk agama yang mereka yakini kebenarannya. Itu hak asasi manusia. Wahidiyah kembali kepada konsep Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Untuk semua, siapapun tanpa pandang bulu boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Sehingga kalau panjenengan tindak pondok kedung lho Pak, nun sewu, kalau mujadah kubro acara puncak wahidiyah itu ada teman-teman yang suka maaf jenggot panjang pudek, yang suka sorban, yang suka celana cingkrang, macam-macam, macam-macam. Ada yang suka kunut, ada yang suka enggak, macam-macam, enggak masalah. Yang penting kita satu barisan bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam rangka syukur kepada Rasulullah bahwa Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, tidak pandang bulu dan golongan. Maka wahidiyah senantiasa mengajarkan perdamaian dengan konsep ya Rabbana Allahumma sholli sallim, ngajak seduluran terus. Bahkan wahidiyah senantiasa mendoakan terhadap bangsa ini, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah, ya Allah berilah barokah atas semua makhluk yang telah engkau ciptakan ya Allah, wa hadhil badah, dan negara ini, bangsa ini ya Allah, penumpangi Indonesia reno-reno kula panjenengan lek mboten tansah mohon kepada Allah, perbedaan itu jadi masalah. Tapi lek kula panjenengan saling menyadari ya bahwa kita sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan sadar terhadap hukum, sadar terhadap peraturan negara, insya Allah perbedaan mboten masalah. Ya, dulur kula sing NU nggih kathah, dulur kula sing Muhammadiyah rono Pak. Sing panggah ke jalan nggih wonten. Tapi mboten masalah. Mereka tetap sama-sama ya Sayyidi, ya Rasulullah. Inilah rada uniknya teng wahidiyah ngoten niku Pak Lurah, Pak Kades, gitu. Karena apa? Kita tidak bisa menghindari perbedaan. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku jadikan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kalian berkelompok-kelompok, wonten sing gelem salat, wonten sing boten, wonten sing salat moh poso gelem nggih, wis reno-reno. Dari golongan ormas Islam aja sudah sebanyak itu, belum lagi dari partai politik. Reno-reno ini kata berkelompok-kelompok kita itu semua tujuan Allah dijadikan, itu skenario Allah. Kita tidak bisa menuntut warga ini kita harus satu semua wahidiyah semua, tidak boleh ada yang tidak bisa, betul sakit. Karena Allah telah jelas wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku jadikan kalian semua berkelompok-kelompok. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal, ben podo roh. Nah, lita'arofu tujuan Allah ini akan tercipta manakala kita mau duduk bareng. Nah, kalau kita saling berjauhan menganggap sana salah, yang itu salah, yang benar kita tidak pernah duduk bareng dengan berbagai macam kelompok. Bagaimana lita'arofu, bagaimana saling mengenal? Maka wahidiyah datang rahmatan lil alamin. Yang NU mau ngamalkan wahidiyah sini monggo, tetap NU mboten masalah. Muhammadiyah datang tetap jadi pengurus Muhammadiyah mboten masalah, itu hak panjenengan. Ayo bareng-bareng, sing penting nyedek Rasulullah, Rasule podo. Nah, karena dari berbagai kelompok duduk bareng inilah sehingga dalam wahidiyah ya maaf kita tahu, oh teman-teman NU itu seperti itu, oh Muhammadiyah itu seperti itu, LDI itu teman-teman itu yang di sana seperti itu, oh teman-teman kita yang kejawen ternyata punya konsep seperti itu. Ya karena kita punya tujuan, punya selera makan rohani, makanan rohani kita seleranya beda-beda, ya sudah. Kalau kita sudah mengenal saling mana kan enak.
Bagaimana supaya saling mengenal? Mbah Yai menjadikan perjuangan Wahidiyah ini tidak pandang bulu dan golongan. Kadang penjobo tukaran babakan partai, Pak. Apa sih? Ini jadi masalah ketika di luar. Nek jobo tukaran ketika ada kegiatan Wahidiyah mereka dangguh. Kok kamu? Itu yang orang Golkar. Nunjuk orang PD. Yang PD. Kok kamu? Itu Gerindra. Itu orang PAN. Macam-macam dalam Wahidiyah. Maka Wahidiyah tidak berpartai, memberikan kebebasan kepada pengamal. Monggo, itu urusan masing-masing, jangan dimasukkan dalam ranah perjuangan. Maka melalui acara ini kula ngajak datang panjenengan yang baru mengenal sholawat Wahidiyah pada pagi ini, monggo panjenengan jajal, panjenengan amalkan, minimal membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Insya Allah hajat kita diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kagungan usaha dagang, monggo dagangan itu disuwuni nyanggone Gusti Allah. Nyuwun dhewe mawon, mboten usah nyuwun bantuan wong, jajal awake dhewe. Kita mendekatkan diri kepada Allah, nyuwun tulung tenggene Rasulullah, diwacane dhewe, ditekuni dhewe. Insyaallah ijabah. Sampun kathah, Bu. Sampun kathah kanca-kanca pengamal nuwun sewu sing pengen dadi pejabat pemerintah dengan modal pas-pasan, nyuwun ngapunten. Free mboten wonten ucapan terima kasih. Alhamdulillah kalih Gusti Allah dipun angkat dadi pegawene negara. Pengen dadi lurah mboten gadah modal, dengan memperbanyak ya Sayyidi ya Rasul, alhamdulillah diijabahi kalih Gusti Allah. Padahal prediksi ini wong kalah, wong kaya ora nyebar duit kok kayak menang kondi niku kadang senjatanya nopo? Tasbih, nyuwun datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sing gegem niki Gusti Allah. Pramila nuwun sewu bapak-bapak Kapolsek, Kapolres, polisi-polisi lek teng Kediri niku bolak-balik sowan ke Kedunglo. Nggih rata-rata nyuwun ndang munggah pangkate, nyuwun ndang munggah pangkate ngoten. Tapi niku alhamdulillah kathah banget sing diijabahi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bupati, wali kota, gubernur kathah. Tapi ingat, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita laki-laki kembali mengabdikan diri kepada Allah. Lek sholawat Wahidiyah niki monggo pun panjenengan amalaken, panjenengan pun diberi izin kalih yai, monggo diwaca setengah jam sakuwate bar salat kula dalu ya Sayyidi ya Rasulullah ping 100 mawon nyedekne Kanjeng Nabi ya mboten salah niku. Insyaallah ijabah. Sing saged monggo belajar gawe obat dhewe, nggih, gawe obat dhewe. Tapi Wahidiyah tidak mengajarkan kepada kita untuk dukun, mboten lho nggih. Nyuwun tenggene Gusti Allah. Nyuwun. Karena diperintah kali Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku beri. Itu perintah Allah. Maka orang yang tidak mau meminta kepada Allah mboten manut tenggene Gusti Allah. Insyaallah ijabah. Tangga kula nembe mawon nuwun sewu. Kanker. Nuwun sewu. Kanker, Bu. Nggih. Ciri khasnya wong wedok kali Gusti Allah diparingi nikmat sumber asine lari-lari niku nggih. Pun saran dokter harus operasi. Biaya terbatas. Akhirnya sowan datang Kanjeng Kiai, diutus memperbanyak membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah. Hari Selasa yang dijadwalkan harus operasi, karena mulai Sabtu, Minggu, Senin terus nangis nyuwun tulung tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku doktere ati, doktere awak. Nek teng sholawat tib kan ngoten, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Kanjeng Nabi ora dokter ati tok. Wa afiatil abdan wa shifai. Kanjeng Nabi iso marasni. Pramila monggo nyedek tengene Kanjeng. Akhirnya teman saya itu, teman saya rumahnya Gresik, Pak. Teman SMP. Nah,
memperbanyak membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Tadi wadai asi sing asalnya arep nyedos kasar ini pagi harus operasi. Alhamdulillah 3 hari 3 malam membaca ya Sayyidi Rasulullah, waras, dokternya kaget. Lah apa ya mungkin gak masuk akal loh, lek bicara masuk akal dan tidak teng Quran itu luwih akeh barang sing mboten masuk akal. Kalau kita sudah kembali kepada kekuasaan Allah, akalnya dhewe mboten teko. Sering kula matur dateng kanca-kanca ya melalui acara ngeten niki, lah sakniki lho koyok Nabi Musa nalikane disambati kaume musim kekeringan, kaum sambat tengene Nabi Musa nyuwun tengene Gusti Allah, Gus pundi Gusti niki musim kering mboten wonten banyu. Gusti Allah dawuh idrib bi asakal hajar. Allah langsung paring wahyu teng Nabi Musa, Musa, tongkatmu kuwi gepukno nyang watu. Mungkin lek kanca-kanca Brebes bisa jadi wah iki wayahe nyirami bawang merah mboten wonten banyu ya napa niki ya Allah. Lek karo Gusti Allah dingongkon gejrah kon bisa mungkin percaya nggih. Tapi lek karo Gusti Allah terus kon getuk ngepo apa mukul batu apa ya percaya nih. Tapi nyata Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu besar itu. Lanjutan ayat fang fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahu. Waktu meletek oke 12 detik. Dari 12 detik batu itu keluarlah air. Logika mboten masuk, mosok watu ana banyune. Tapi itu terjadi, itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Lek kula mboten, kula panjenengan mboten percaya bahaya, ya. Nabi Musa dikejar Fir'aun dan kaumnya, tongkatnya kon nguncani, tongkat kok iso dadi ula, apa ya masuk akal. Lek Gusti Allah sing ngresakne, apa yang enggak mungkin? Kita harus tanamkan itu sebagai pengamal wahidiyah. Pun dawuh Gusti Allah ud'uni astajib lakum jalu takwei. Mong mawon kula panjenengan sebagai pengamal wahidiyah mpun ngantos meksa, mpun ngantos ngatur Gusti Allah. Nanti sing wonten masalah maca ya Sayyidi Rasulullah setengah jam 40 dina dilelah mboten ijabah. Sesuk wis gak diamale neh wahidiyah. Lah niki mboten pas. Orang sakit memperbanyak baca ya Sayyidi Rasulullah, katakan 7 hari selesai sembuh. Oke, ikut terus mujahadah. Ada lagi urusan ekonomi, katanya suruh baca ya Sayyidi Rasulullah 100 kali tiap hari, masalah selesai. Dilalah mboten selesai. Dah gak mau. Jangan ngeten Bu, kula panjenengan iki kadang ora krasa wis terok-terok Gusti Allah. Maka dalam hal ijabah dan tidaknya doa kita, mari kula panjenengan kembali kepada diri kita. Kula panjenengan sebagai wong tua nalikane enek anak ya Pak Polisi mawon lah niki, Pak Polisi niki kagungan pistol. Kalau Pak Dan Ramil kagungan nggih. Ini kalau punya anak atau cucu minta pistol bapake ayah ndak mungkin akan dikasih. Kenapa? Beliau tahu bahwa permintaan anak saya ini, walaupun anak saya ini satu-satunya anak yang tak sayangi, tidak mungkin akan saya beri ini, karena orang tua lebih tahu manfaat daripada pistol ini. Orang tua tahu bahwa anak kalau diberi sesuai dengan permintaannya justru akan membahayakan kepada anak. Maka oleh Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, anak jeneng anak TNI Polri, mainannya bisa jadi ya pistol-pistolan Pak ya. Dijak teng pasar ditumbasnya pistolan. Kenapa? Itu yang terbaik untuk anak. Lek kula panjenengan wong desa, anake nyuwun graji, anake nyuwun arit, mboten mungkin ditumbasne graji, ditumbasne arit. Pasti ditumbasne graji-grajian, aritan. Karena orang tua tahu kemaslahatan anak. Kula panjenengan sing diparingi rezeki kathah, nalikane anak TK, SD, mestine lek teng mriki standarte pinten sangune lari SD? 5.000. Anggap aja 5.000. Lek nyuwune sik wajar, insyaallah wong tua maringi. Senajan sugih kaya ngapa wong tua sing bijak, nalikane anak itu minta uang saku, katakan satu hari 50.000 aja atau 100.000, niku mboten diparingi.
Karena apa? Orang tua tahu ini nanti kalau dikasih malah tidak baik untuk masa depan anak. Satu, jenenge cah cilik cilik duit rada akeh titik engko pamer malah, gitu. Pamer ditutut-tutune koncone. Atau justru mengundang kejahatan, tindak kriminal, urusannya Pak Polisi nanti. Karena sanggune banyak jadi direbut koncone. Ini Allah pun nuwun sewu sama. Lah kula panjenengan kebutuhane mek saiki. Kula panjenengan imane rong kuat, nyuwune sugih. Karo Gusti Allah nggih boten diparingi. Iki engko lek didadekne sugih tenan dadine malah semuge. Mentang-mentang. Gitu. Teng kotak masjid ngisine mek 2000, gitu. Coba sing ngisine teng masjid niku 100.000-an. Mungkin nek nyuwun rada akeh kalih Gusti Allah diparingi. Dan seterusnya. Allah pun sama Pak Bu. Di dalam memberikan ijabah atas doa kita, Allah itu tetap ngukur kula panjenengan. Maka dalam masalah ijabah doa, wonten salah setunggalipun kitab dipun dawakan wonten istilah tabdil. Tabdil niku diganti. Kula panjenengan nyuwun tengene Gusti Allah, nyuwune sugih dilah kali Gusti Allah disuwun diparingi sing boten sesuai permintaan, sing gak sugih. Ini ku diganti. Karena apa? Allah tahu itu lebih manfaat. Kula panjenengan nyuwun sehat kali Gusti Allah diparingi lara malah. Karena apa? Ternyata ketika kita sakit, kula panjenengan luweh anteng atine, luweh gelem sambat tengene Gusti Allah. Iki kok lek duwe waras malah blakrak teko ngendi? Tuh. Ada istilah takdir diakhirkan. Karepe nyuwuni saiki engko bengi ndonga baca Yasin ping 100 sesuk ijabah. Niku karepe menungso. Kula panjenengan kadang ngoten niku kaya cah cilik niku lho nggih. Saiki nyuwun saiki diweki. Lek kula panjenengan nyuwun tengene Gusti Allah sekarang mujadah 100 bifadlikal azim tsummal khatim 1000. Sekarang sekali duduk 1000 besok ijabah ngoten Pak Wi. Niku padha kalih kula panjenengan kaya bocah cilik saiki njaluk nyane wong tuwa ya saat itu juga harus diberi. Lah kula panjenengan tengene Gusti Allah kadang nggih ngoten, meksa tengene Gusti Allah. Padahal kula panjenengan lek duwe anak sing jalukane kudu dituruti, sekali jaluk langsung kudu diweki, lek gak diweki nesu, dikongkon ora gelem, kula panjenengan wong tuwa niku nggih pegel. Ngono kula panjenengan ki lho ndonga nyangene Gusti Allah gak diparingi ya pegel, sesuk emoh ndonga. Berarti kula panjenengan iki sik kaya bocah cilik. Mari kita menjadi lebih dewasa bahwa sedaya niku wau kersane Gusti Allah. Gusti Allah langkung pirsa dengan apa yang terbaik untuk kita. Maka dalam waidiah mengajak kepada kita yu'ti kulladzi haqqin haqqah, sing penting awake dhewe nyuwun. Tugase nyuwun diparingi napa mboten niku dudu urusane awake dhewe, niku urusane Gusti Allah. Sing penting ayo manut tengene Gusti Allah. Apa yang diperintahkan dilakoni. Insyaallah kula panjenengan nggih ngoten. Lek enek anak manut nurut apa sing dijaluk karepe anak wong tua pengen nyembadan. Bahkan nalikane anak gak nyuwun, wong tua wis mikir, aku kok pengen ngeweki anakku bocah kok manut. Gusti Allah niku nggih ngoten niku. Wali-walinipun Gusti Allah, para arifin niku isin nyuwun tengene Gusti Allah karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, mereka tidak bisa menggunakan sesuai dengan rencana Allah. Akhirnya para arifin, para wali niku isin lek nyuwun. Saking isine gitu, akhirnya Gusti Allah malah welas. Mulakno kathah waline Gusti Allah ora nyuwun diparingi, ora butuh ujug-ujug barang teko. Nah, kula panjenengan diajak oleh Mbah Yai, bagaimana kita menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah, kenal tengene Gusti Allah. Carane dengan mengamalkan sholawat wahidiyah yang bermanfaat untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi. Boleh diamalkan oleh siapa saja tanpa pandang bulu dan golongan. Karena tanpa pandang bulu dan golongan, kula panjenengan koncone rena-rena, ojo sampai enek sing merasa lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Itu bukan tuntunan wahidiyah. Tetap wahidiyah kembali kepada konsep Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
Siapa yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah? Bukan kiainya, bukan ulamanya, bukan orang alimnya, bukan ahli sedekahnya. Attaqun. Siapa yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah? Yaitu kita yang paling takwa kepada Allah. Mugi-mugi sebab amalan sholawat wahidiyah niki kula panjenengan tansah dipun tuntun kali hidayah taufikipun Gusti Allah dados kawula sing sae sing cocok menggahipun Gusti Allah. Urip kula panjenengan dados ibadah, langkah kula panjenengan boten ngrugikne liyan sehingga hidup ini senantiasa bermanfaat kepada sesama. Karena itulah yang diajarkan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Pramila monggo kangge ngakhiri kegiatan wonten ing saah menika kula panjenengan sareng-sareng maos sholawat tenggene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten dangu nggih, hitungane singkat mawon, mungkin cuma 10 menit nggih. Meniku panjenengan bisa nyimak ya tulisan niku monggo kita baca sareng-sareng. Kula panjenengan hajatipun satosipun kathah, hajat pribadi, hajat perjuangan, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan tugas dinas kathah banget. Monggo dipun suwunaken syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya urusan kula panjenengan dipun paringono gampang, dipun paringono gampil manfaat lan barokah. Sak wanci-wanci kula panjenengan katimbalan dening Allah. Mugi-mugi sedaya dipun paringono husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten ing saha menika ugi keluarga ingkang wonten dalem dipun paring kesehatan ingkang sampurna saking ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang nembe gerah mugi-mugi ingkang dipun paringono sehat. Lare-lare putra-putri kula panjenengan sekolah dipun paring gampil anggenipun sekolah, dipun dadosaken lare ingkang cerdas, saleh lan salihah. Atau taat dumateng tiang sepah kalipun negara bangsa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ingkang dereng apal monggo panjenengan cekap maos ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi Rasulullah mboten napa-napa nggih. Yang terpenting kita satu tempat satu majelis nyedhek gandol dhateng ngarsanipun Rasulullah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa Allahumma ya wakhidu ya akhad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa Allahumma ya wakhidu ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa alihi nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi dujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah
wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad walam walisali ya sayyidi siwaka fa inda ridha kundus ahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad walam walisali ya sayyidi siwaka fa inda ridha kundus. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu walisali ya sayyidi siwaka fa inda ridha. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Para bapak, para ibu, untung banget kula panjenengan dipun kenalaken ghauzu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Wonten salah satunggalipun kita Al-Hikam dipun dawakan subhana man lam yaj'al dalila awliya ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Jarang wong sing saged kenal kalian walinipun Gusti Allah. Lek kenal Gusti Allah, makrifat dengan Gusti Allah niku gampang. Dengan kita mengenal Asmaul Husna, dengan kita mengenal sifat wajib Allah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengenal wali Allah itu sulit, lebih-lebih mengenal pimpinane walinipun Gusti Allah. Dawuhipun tidak akan bisa sampai bisa mengenal kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang oleh Allah dikehendaki bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditunjukkan oleh Allah, diparingi saged kenal waline Gusti Allah, itu merupakan pertanda bahwa Allah menghendaki kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila dipun dawuhaken nggih, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatil. Mengenal walinipun Gusti Allah niku luwih angel, luwih abot, lebih sulit daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengamal wahidiyah, kula panjenengan diajak mengenal ghauzu hadzal zaman radhiyallahu an, pimpinane para wali, sultanul auliya fi hadzal zaman, pimpinane para wali. Pramila monggo nalikanipun istighosah kula panyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi dipun paringono saged kenal kalian wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala nampi nazrah lan tarbiyahipun ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an. Pramila monggo kula panjenengan sareng-sareng istighosah dhateng ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an. Ya ayyuhal ghauz salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binabirah musilatin al-hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauz salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabirah musilatin. Ya ayyuhal ghauz salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabirah musilatin. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika mas wallahu wa fallat khilati fi badati khud biyadi ya sayyidi. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu wallahu wa fallat khilati fi badati khud biyadi ya sayyidi. Ya syafi'al khalqi habiballahi
salatuhu alaika ma salami wa hadallat khilati fi badati khul biyadi ya sayyid ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Monggo sareng-sareng nyuwun dipun dadosaken piyanten umatipun Rasulullah kang guyub rukun dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam sesama warga masyarakat desa, bahkan seluruh jami'al alamin warga negara Indonesia, khususnya niki badhe wontenipun politik, wonten pemilu. Monggo kula panjenengan sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi musim politik sing badhe datang niki dipun paring aman, damai, mboten wonten masalah, tidak ada perpecahan di antara kita bersama, satu dengan satu niatan nyuwun mugi-mugi Indonesia tetap dipun paring ana barokah. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin wal ahli waj'alil anama musri'in bil wahidiyah. Ya Rabbana al-khair yassir lahwahdina qarraba alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin wal ahli waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana al-khair yassir lahwahdina qarraba alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin والأهل واجعل الأمام مسرعين بالواخدية. يا ربنا الخير يسر أهلنا قرب ألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغفر Al-Fatihah. Monggo kita sareng donga dhateng ngarsanipun Allah nalikanipun maos fafiru ilallah. Monggo yang bapak-bapak bayangne ibu-ipun istrinipun piyambak-piyambak, ibu-ibu bayangne kakungipun piyambak-piyambak, tapi bayangne putra wayah monggo dipun suwunaken mugi-mugi sedaya dipun dadosaken menungso sing tansah sadar dhateng ngarsanipun Allah. Langkung-langkung kula panjenengan kang dipun paringi coba anak angel diatur, angel tatanane, sekolah gagal, usahane gagal, monggo ketika kula panjenengan maos fafiru dipun bayangne anake dipun pasrahaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikane maos waku ja'al haqq wa zaqal batil dipun bayangne kenakalane anak niku monggo dipun suwunaken teng Gusti Allah, muga-muga nakale ndang diilangi kalih Gusti Allah diganti dengan akhlak-akhlak ingkang sae. Kula panjenengan sebagai bapak pun ngantos kula panjenengan nalikanipun mujadah pokok muni, pokok lungguh, pokok wiridan niku mboten tepat. Monggo niat ingsun lungguh, terutama kula panjenengan sebagai bapak-bapak nuwun sewu kagungan kewajiban mimpun keluarga kula panjenengan. Mbon ngantos sebagai bapak mikir sing penting nyambut gawe, kebutuhan rumah tangga tercukupi, isuk sore awan bengi sing dipikir namung penggawean. Sementara urusan rohani, urusan akhiratipun keluarga kula panjenengan mboten nate mikir. Bapak-bapak nuwun sewu, mbon ngantos kula panjenengan ngoten niku. Kula panjenengan mempertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah lahir batin. Nuwun sewu, kula sering damel contoh
Mungkin lek kula panjenengan nyencang ngandang sapi, ngandang wedhus teng kandang diparingi pakanan cukup. Tapi lek kula panjenengan nuwun sewu nyencang wong wedok, istri kula panjenengan, anak-anak kula panjenengan mung diparingi pakanan tok, niku padha karo kula panjenengan sebagai wong lanang nganggep wong wedok anak bojo cukup diparingi makanan kaya sing teng wingking griya niku salah. Pramila monggo urusan rohani, makanan rohani, makanan jiwa mereka bendalu kudu panggah dijoki dipun suwune teng Gusti Allah. Mugi-mugi ibu-ibu lari-lari dipun paringa kegiatan kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi sabar, sadar, ngemong anak putu kula panjenengan. Mbok menawi kula panjenengan sampun katimbalan dening Allah, mugi-mugi dipun paringa tambah sadar, tambah sabar, dipun jangkung rezekinipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi fi hadzal zaman wa alihi wa sallam. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi fi hadzal zaman wa alihi wa sallam. Ya Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi fi hadzal zaman wa alihi wa sallam. Ya Allah, ya Allah, bali jami'al alamin nida'ana hada jabita fi bali jami'al alamin nida'ana hada jabita fi bali jami'al alamin nida'ana hada jabita fa innaka ala kulli shay'in qadir fa innaka ala kulli shay'in qadir fa innaka ala kulli shay'in qadir fa'firu ila Allah fa'firu 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 ila Allah fa'firu 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 ila Allah wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak sekali kesalahan dan kekurangan, kurang sopan dalam saya matur kepada panjenengan. Sungguh mulai awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua sowan kembali kepada Allah bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghawth radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.